Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Bayhaqi, pendamping Rohis Kalimasada yang sudah berkali-kali menjadi pendamping Rohis Kalimasada ya. Dari tahun berapa ya saya sudah lupa, hitung tahunnya ya sekitar mungkin 7 tahunan ya. Itu ya lebih kurangnya 7 tahun, memiliki harapan pada Rohis ya. Inginnya saya Rohis ini ya bisa lebih baik lagi ya, walaupun sekarang sudah baik, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada Mas Irsyad yang sudah dapat memberi semangat atau motivasi kepada teman-teman ya untuk lebih aktif di dalam kegiatan Rohis. Jadi sekarang sudah bisa dibuat bagus itu lebih baik ya, lebih baik lagi. Itu yang tadi saya katakan, dari secara secara kuantitas maupun kualitas. Kalau secara kuantitas itu anggotanya bisa dibuat lebih bertambah hidrogen. Tadi sudah ada alhamdulillah yang dari misalnya dari asal daerahnya ya, Jawa Tengah ada kebanyakan Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Mbak siapa namanya tadi? Tias. Mbak Tias. Kemudian yang dari Jawa Barat ada Mbak Elva Fadilah, itu Cirebon tadi. Yang Jawa Timur kan dari Pacitan ya. Dan Jawa Tengah ini ya alhamdulillah banyak sih. Terus dari sisi maksud saya itu bisa ditambah hidrogen itu yang dari luar Jawa Tengah itu diperbanyak lagi kalau bisa. Itu otomatis yang Jawa Tengah juga masih banyak, jangan terus dikurangi gitu. Jadi harapannya itu nanti kan bisa dicek misalnya, oh ini yang lebih hidrogen. Seperti UNES ini kan juga mahasiswanya lebih hidrogen sekarang. Ada yang dulu kan mungkin dari Jawa saja ya, sekarang dari luar Jawa kan sudah bertambah banyak seperti itu. Lah Rohis juga seperti itu, kalau bisa yang mahasiswanya ini, kalau prodinya kan asal prodinya tidak bisa bertambah ya, dari prodi sastra dan prodi pendidikan aja seperti itu. Kemudian kalau dari sisi profilnya itu kalau bisa juga bisa lebih prodinya tadi tidak bertambah, tapi maksud saya ada keberimbangan. Kalau bisa yang sastra itu diajak lagi, yang sastra tadi itu mengajak yang mahasiswa sastra Indonesia itu bisa mengajaknya itu bagaimana ya, memulai dari diri sendiri. Ketika Rohis itu tidak mengganggu pelajaran, tidak mengganggu kuliah, itu berarti ya mengikuti Rohis secara enjoy, maksudnya ya nggak sampai mengganggu kuliah gitu. Tapi yang ikut Rohis ini prestasinya tidak kalah, misalnya seperti itu ya. Terus yang tadi yang dari sisi jenis kelamin ini juga yang laki-laki masih kurang gitu, masih kurang. Kalau bisa ditambah lagi gitu, seperti itu. Itu secara kuantitas atau secara kuantitatif. Kemudian dari sisi kualitas itu ya saya alhamdulillah ini ya, menurut saya ini sudah lumayan. Ada program kerja sudah bisa dilaksanakan, itu kan sesuai dengan harapan seperti itu. Hanya mungkin untuk kegiatannya itu bisa dibuat lebih semarak lagi gitu. Misalnya nanti ada Pemilau Muharram, itu juga sosialisasinya mungkin diperkuat gitu ya, supaya nanti lebih menjangkau lebih luas gitu, sehingga dakwahnya itu Rohis itu lebih luas gitu, seperti itu ya. Kegiatan-kegiatan sudah diprogramkan, kalau harapan saya itu semuanya bisa terrealisasi dengan baik seperti itu.
Dan kalau bisa rohis ini ya dapat menjawab kebutuhan mahasiswa, ya, kebutuhan mahasiswa dalam arti aktivitas yang tidak ada di kelas itu apa. Nah, itu rohis itu bisa membantu, misalnya ini mungkin di situ ada pelatihan enggak ya, kalau misalnya ada pelatihan mendeley apa-apa itu apakah sudah bisa, terus turnitin kayak gitu, itu kan yang itu menjadi modal untuk nantinya misalnya jadi guru atau jadi peneliti menulis karya ilmiah. Itu perlu mendeley, kemudian ada bagaimana melihat similaritas, itu kan turnitin ya, atau turnitin seperti itu mungkin bisa menambah greget untuk masuk rohis. Oh, di rohis itu ada ini gitu, mungkin itu juga saya berpikir seperti itu. Harapan saya itu yang jelas rohis itu makin besar gitu, jangan seperti rohis yang lainnya kadang malah makin tidak ada gitu. Di fakultas kita kan bahasa Indonesia termasuk alhamdulillah yang masih rohisnya masih bertahan dan kemudian makin berkembang gitu. Nah, caranya ya dengan kita itu tadi, kalau di dalam kuliah ada apa-apa yang sudah mungkin sudah bisa itu berguna bagi mahasiswa, nah, yang belum ada di dalam kuliah itu nanti bisa diadakan di rohis dalam rangka nanti menambah semangat untuk menambah semangat kuliah. Dan kalau bisa ini yang terakhir nih, harapan saya itu kalau misalnya ikut rohis itu juga jangan sampai nanti merasa terganggu dengan rohis. Misalnya nanti main padat rohis, ya jangan terlalu padat gitu. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang pertengahan. Jadi menjaga semangat, inna libadanika alaika hakun. Jadi di dalam tubuhmu itu ada hak untuk istirahat gitu. Seperti tidak nanti kan banyak tugas terus rohis juga ini kan bingung lah, seperti itu tuh. Jangan sampai gitu, jadi kita setel sendiri gitu, jadi tidak nanti terus menyalahkan rohis, wah aku gara-gara rohis malah rohis gara tugas apa lah, itu jangan sampai seperti itu lah. Itu harapan saya itu supaya tidak nanti menyalahkan siapapun. Itu kita kan secara merdeka memilih, menentukan sendiri seperti itu. Kegiatan yang buat kita sendiri ya, nanti kalau misal walaupun di program tidak harus dilaksanakan, jangan mikir-mikir wah ini kan sudah diprogram lah tapi kan bisa ditunda, sebenarnya juga nggak apa-apa. Jadi itu maksudnya yang kita yang tahu kita sendiri. Itu dari saya. Kalau mungkin ada kekurangannya ya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Diah Prabaningrum, dosen Bahasa Indonesia. Harapan saya untuk Rohis Kalimasada periode ini adalah saling menjaga ukhuwah Islamiyah dan terus bergerak maju. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, harapan Bu Devi mengenai rohis untuk di masa mendatang sebenarnya hampir sama pesan Bu Devi terhadap mahasiswa yang lain yang ikut dalam organisasi. Harapan Bu Devi, rohis itu bisa menjadi tangan panjang prodi untuk mensiarkan yang baik-baik tentang prodi, bisa mengimplementasikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan nilai agama yang bisa dimengerti dalam kehidupan sehari-hari, yang tidak menyimpang dari budaya juga. Mengapa? Karena pada dasarnya setiap budaya mencari ciri khas yang berbeda, tetapi Islam mengajarkan hal-hal yang baik sehingga bisa menyelaraskan semua unsur dalam berkehidupan di masyarakat. Jaya selalu Rohis PDSI. Terima kasih.